Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Morning Zone di akhir pekan ini dan saya nggak sendirian karena di sini ada 3.000 orang. Mana tepuk tangannya nih? Oh, sepi banget nih. 3.500 orang. Oke. Nah, kita sudah bersama dengan redaktur senior di Oke Zone, Om Feby. Apa kabar, Om? Baik, Bang. Siap. Om, kita ngobrol-ngobrol nih ya, Iya, tentang berita-berita yang hangat nih di pagi hari ini, di hari Jumat nih. Nuansa-nuansanya udah nuansa-nuansa libur nih sebenarnya Iya nih, nih. Bang. Ya. Hujan Karena lagi, Bang. hujan, terus kemudian minggu depan kita udah long weekend gitu ya. Banyak pasti yang bikin acara-acara, agenda-agenda keluar kota tuh udah pasti banyak tuh. Iya, iya. Nah, Om Feby sendiri mau liburan kemana? Ada agenda? Nggak ada agenda sih, Bang. Nggak ada ya? Kerja terus ya? Iya, belum Padahal gajian juga, Bang. Belum gajian. Kasihan banget ya. Padahal ASN diminta buat libur, buat masuk kerja tuh cuma 4 hari loh. Jadi liburnya 3 hari. Iya, iya. Om Feby nggak ya? Nggak ada. Belum ada agenda nih, Bang. Jadi mana emang? Tapi nggak apa-apa, kita kan ngasih informasi ya Iya, ke betul. masyarakat ya. Jadi harus standby 24 jam nih. Nah, apa berita-berita yang seru di Oke Zone nih buat hari ini, Om? Ya, masih soal apa, pagar laut tuh masih Pagar menarik laut tuh, ya. Bang. Karena Iya, kan kemarin masih... tuh ketemu DPR ya, Iya, iya. KKP ya. Dibahas juga tuh. Iya. Terus ada tadi soal apa, pengendara cantik kecelakaan tuh, Bang. Pengendara cantik kecelakaan itu di Tol Jagorawi Di hari Rabu kemarin ya. Iya tuh, itu juga karena kan lagi musim Cibubur ya? hujan juga kan tuh. Iya, sebenarnya itu kan kalau dibaca sih menariknya karena dia masuk tol ya sama pasangannya ya. Iya, iya. Terus kemudian ngapain juga ya masuk tol ya motor Iya, ya. makanya. Ini jadi pertanyaan sih, emang dia motornya berapa cc ya? Ya kan, boleh dikenceng tapi hati-hatilah gitu. Kalau jalan tol kan bukan buat jalan motor ya. Motor iya. Khusus Kecuali roda patwal empat. ya? Iya, makanya. Nah, selain itu ada juga berita tentang ini juga masih di daerah Cibubur tuh. Masih. Iya. Abang Jago ya. Wah, Tuh ngeluarin apa sih katanya gosipnya kayak semacam pistol gitu kepada petugas SPBU. Iya, iya, Nah, itu juga seru juga tuh, rame tuh. Kalau Om Feby sendiri pernah nggak sih ngisi bensin tapi kan? masih. Yang ngisi. Pertalite apa yang Pertamax? Pertalite. Oh, Pertalite. Pakai barcode. Pakai barcode. Nah, orang ini katanya nggak pakai barcode Iya, nih. iya. Jadi dia minta diisiin Pertalite tapi nggak punya barcode-nya gitu. Karena banyak juga yang sering kita lihat tuh, Bang, apa mobil-mobil plat merah masih pakai Pertalite juga padahal mobilnya misalnya mobil baru gitu, Mobil Bang. baru ya. Tapi masih Pertalite juga kan aneh juga Aneh ya. juga. Sebenarnya ada batasannya nggak sih penggunaan Pertalite itu berapa cc sih? Kayaknya 300 ya? 1.300 kayaknya, Bang. Atas ya? Sih, heeh. Yang harus yang boleh tuh ke bawah gitu ya. Tapi kan sekarang karena ada barcode itu kan 1.500 ke bawah. harusnya kan udah ketahuan kan, Bang, mobil yang layak bisa beli Pertalite atau Betul, enggak kan kan. harus ada verifikasi lagi tuh ya. Cuman pada kalau saat kayak mendapatkan kendaraan barcode. dinas pemerintah kayaknya harusnya nggak usah pakai Pertalite deh kayaknya. Enggak, memang banyak kan kalau saya lihat sih pakai itu iya. Pertamax ya. Tapi banyak juga berarti ya oknum-oknum yang memang sengaja tuh pengen irit ya. Iya, Biar kata mobilnya bagus tapi yang penting isinya Pertalite aja. Pertalite aja. Gitu, iya. Pedagang kayaknya tuh. Pedagang mobil bekas. Nggak mau rugi kan? Iya. Ya tapi nggak tahu juga. Tapi maksudnya mungkin mau dijual lagi mobilnya atau gimana ya. Jadi nggak akan dipakai lama gitu. Iya, Kalau iya, Bang. orang yang sayang sama barang kan biasanya kan makanya lama ya. Nah, ini menarik sih. Maksudnya tadi ya kasus kecelakaan di Jagorawi, semuanya di Jagorawi nih. Iya. Terus kemudian kasus penodongan itu juga Iya. cekcok dengan petugas SPBU. Tapi makin banyak ya orang sekarang yang kayaknya nekat-nekat ya berarti ya. Iya, Bang. Dan Berani-berani. berani-berani ya. Yang satu nekat lewat tol naik motor, yang satu nekat marah terus kemudian mau ngeluarin pistol, iya, ya iya. kan? Ini juga ngeri tuh, mesti hati-hati tuh. Tapi kan karena sekarang banyak CCTV juga, Iya, banyak jadi akhirnya viral ya. kamera-kameranya, jadi bisa diviralin juga kan. Dan itu viral ya beritanya ya, rame ya. Rame, Bang. Nah, kasus yang terjadi di Tol Jagorawi ini sebenarnya ini mereka berboncengan ceritanya. Kalau yang saya baca di Oke Zone tadi tuh, Iya. dia
berboncengan, pasangan, ya kan, yang diboncengin yang perempuan, masuk jalur tol, pada saat melaju ke jalur yang ketiga, tiba-tiba terselip. Iya. Iya kan, terselip, jatuh motornya. Motor jatuh, terus kemudian naasnya penumpang perempuannya ini terlindas oleh mobil. Dan akhirnya meninggal dunia di lokasi gitu ya. Sementara yang prianya mendapat perawatan intensif di rumah sakit ya dengan kondisi luka parah. Nah, ini juga bahaya juga ya. Udahlah dia naik motor, udahlah dia lewat tol, jalanannya juga mungkin habis hujan. Tapi tetap tuh biasanya yang disalahin mobil tuh Bang kalau kayak gitu. Tapi mobilnya ternyata tidak teridentifikasi tuh yang melindas. Karena melaju begitu aja ya, kita nggak bisa nyalahin loh. Iya, karena kan jalan Mobil, bebas hambatan jalan juga bebas kan, Bang. hambatan, mobil itu melaju emang kencang gitu. Iya. Saya pernah kejadian nih tahun 2007 kalau nggak salah. Iya, Bang. Jadi ketika itu masuk di tol Jagorawi ya, dan tiba-tiba ada orang ODGJ Pak masuk. Nyebrang tuh dia Bang. Mending nyebrang Pak. Oh. Dia mukulin mobil pakai kayu di tengah jalan. Di tengah jalan? Itu kejadian jam 11 malam. Oh. Saya baru pulang tuh dari kantor tuh. Saya bawa mobil. Wah, malam banget. Iya, karena shift sore. Oh, sedap. Bapak jangan mancing-mancing. Aduh, ini dilihat ini sama ibu negara, gawat ini. Iya. Nah, waktu itu sempet panik karena mobil di depan tuh tiba-tiba ngerem mendadak, Pak. Terus mobil belakang tiba-tiba mendadak, dia jauh kan, karena saya juga ngerem mendadak, belakangnya juga ngerem mendadak, Pak. Iya kan? Iya, Udah ngeri aja nih, wah tabrakan beruntun nih gitu. Untungnya enggak. Tapi pas dilihat di depan, ternyata itu mobil ODGJ-nya itu lagi mukul-mukulin kap mobil, Pak. Kayak di film dong berarti. Iya, tapi ngeri ini. Bener ngeri dah. Maksudnya bener-bener menyeramkan gitu dan mencekam gitu. Akhirnya kan kita, saya waktu itu ngambil jalur kanan terus berusaha untuk ngelewatin dia. Tapi tetap kena. Wah, karena dia lari kanan kiri gitu, Pak. Oh. Jadi dia pukul itu kaca spion. Pecah tuh, Bang? Pecah. Wah. Pecah akhirnya. Nah, tapi kan udah ya pergi gitu kan. Lewat. Nah, saya keluar di daerah Taman Mini, pintu tolnya. Nah, itu terus lapor tuh ke petugas itu bahwa ini ada orang nih mengamuk di tengah jalan gitu. Nggak tahu kenapa, penyebabnya apa, nggak tahu, tapi itu membahayakan gitu. Akhirnya disamper, Pak, pakai mobil patwal itu. Akhirnya lawan arah mereka untuk jemput si orang itu gitu. Saya nggak tahu lagi tuh kejadiannya gimana tuh orang itu tuh. Cuman dengan kondisi jalan tol yang gelap yang pertama, terus kemudian malam, ya kan, terus kemudian penerangan juga kan seadanya ya kalau di jalan. Dan aksinya yang nekat ini ya pasti berbahaya lah, berbahaya bagi dia, berbahaya juga bagi yang pengendara, pengendara lain. Iya. Nah, ini juga mesti harus diantisipasi nih, Oke Zoners nih ya, hati-hati itu kalau naik motor, jangan salah jalur. Kayak Pak Dwi sering banget salah jalur. Ngantuk, dia pernah masuk jalur ke trotoar waktu itu. Naik ke atas, untung nggak nabrak tukang pecel. Wah, kalau kena gawat itu, dia ganti rugi tuh. Nah, yang harus dipastikan kondisi ya, yang fit ya. Om Pebi naik motor? Naik motor. Pernah ngantuk ya, Pebi? Ngantuk kalau pulang liputan malam ngantuk kan? Ngantuk. Iya. Ada pernah ngalamin kejadian hampir, wah kecelakaan nih gitu. Sempet tidur gitu, microslip namanya ya. Iya. Kalau ngantuknya Berapa detik gitu ya? Pernah, tapi nggak fatal sih selama ini. Enggak ya? Paling pernah kecelakaan di Jalan Margonda itu juga gara-gara ibu-ibu tuh. Biasa ngasih sen kanan dia ke kiri tuh. Akhirnya ya udahlah nggak bisa ngelawan, tapi nggak kenapa-napa sih. Nggak kenapa-napa ya? Ya alhamdulillah ya. Jangan sampai kejadian tuh, karena memang gitulah ya. Kadang-kadang ada orang yang ngesennya ke kiri dia belok kanan, ngesennya ke kanan dia belok kiri gitu ya. Gawat juga tuh. Nah, ini juga jadi antisipasi juga nih buat Okezoners ya, apalagi kondisi sekarang cuaca lagi mendung ya. Banyak ya hujan juga ya, banyak genangan ya kan. Jadi memang harus dipastikan kondisi ban motor tuh yang paling penting tuh. Iya, betul. Saya suka sebel sih sebenarnya sama pengendara motor yang lupa beli bohlam. Lampu, iya. Gelap-gelapan, Pak, motornya hitam. Wah, ya kan? Bahaya kan? Hujan lagi. Iya, hujan lagi. Ya enggak? Jalan santai aja gitu, ya kan? Persoalannya kan bukan dia membahayakan diri dia, tapi dia juga membahayakan orang lain. Orang ya kan? lain, Kebayang iya. kalau ya tiba-tiba ada motor kenceng, nabrak dia karena dia nggak ngeliat kan? Wah, gawat juga sih. Iya. Ya kan? Nah, ya kira-kira itulah ya, maksudnya hati-hatilah
sekarang gitu. Apalagi ini kan kita masuk musim penghujan ya, yang memang benar-benar hujannya lumayan intens nih Jakarta nih. Iya. Hujan terus nggak berhenti dan ya kita berharap mudah-mudahan sih jangan lagi kejadian lah yang kayak gini. Nah kalau yang urusan di SPBU ya itu masing-masing orang lah ya. Iya, Tapi yang satu hal yang pasti jangan lupa tuh kita punya barcode ya. Daftarnya gampang nggak sih? Daftar Pakai gampang. aplikasi apa sih? Pakai My Pertamina aja bang. My Pertamina. Atau minta tolong ke orang SPBU, biasanya dibantuin juga sih untuk daftarnya kayak gitu. Oh keren sih. dibantuin bayar, nggak ya? Enggak kan gratis, bayarnya gratis kan. Nggak dibantuin bayar Pertamax maksudnya, karena dia kayaknya nggak mampu beli Pertamax kan, dibayarin. Enggak ya? Enggak Bisa sih. dibantuin tuh ya? Iya, Di aplikasinya ya, ada barcode-nya ya? Ada barcode. Ya itu jangan lupa tuh. Di foto kendaraannya nggak? Iya di foto kendaraannya, jadi nanti diajar-ajarin lah cara fotonya. Iya. Foto kayak KTP kalau nggak salah ya, sama foto kendaraan Foto ya. kendaraan dia. Nah, Oke Zoners, ini juga adalah cerita tadi nih yang disampaikan oleh Mas Febi ini terkait soal pagar laut ya. Ini kan kasusnya makin pelik dan makin luas loh. Iya kan? Nggak soal Makin banyak juga. Iya, makin banyak, nggak cuma di Tangerang ya. Iya. Terakhir ada yang di Sidoarjo ya. Sidoarjo juga Nah, terbaru. itu gimana tuh ceritanya tuh? Malah prediksinya dari DPR BMKG sendiri bukan? bukan. Malah prediksi dari DPR Prediksi. Komisi 4 bakalan lebih banyak lagi yang Akan lebih banyak lagi. yang bakalan ngelapor soal pagar laut ini gitu. Oh, gitu. Berarti memang udah banyak pagar laut sebenarnya ya. Iya. Tapi kenapa sampai sekarang nggak pernah ketahuan ya? Iya, baru sebenarnya ini udah lama juga masalahnya yang di pagar laut yang Tangerang itu, Bang. Cuman tuh waktu itu prosesnya berbarengan dengan ini pelantikan presiden waktu itu. Oh, jadi Ketunda-ketunda ya? baru dibahas lagi kemarin akhir Desember kemarin tuh. dan akhirnya jadi rame sekarang. Akhirnya ke blow up ternyata pagarnya Panjang, panjang banget. 30 kilo ya? 30 30 kilo. kilo yang di Tangerang. Dan ini katanya sudah masuk ke DPR juga ya? Iya. Kasusnya ya? Udah dibahas juga kan Menteri KKP-nya dipanggil juga, kok bisa sih nggak ada pengawasan. Iya. Pagar segitu panjang 30 Emang kayak Candi km. Prambanan ya, dibangun dalam Makanya, sehari iya. semalam ya? Ini kan bangunnya pasti kan ketahuan ya? Iya, Masang-masang blok-blok gitu, terus kemudian dibikin kapling-kapling katanya? iya itu kan ternyata Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan kan kemarin ngasih statement juga kalau ternyata ada sertifikatnya. Oh iya iya. Sertifikat HGB. hak guna bangunannya ya? dan ada sertifikat hak milik juga tuh SHM juga tuh, Oh Bang. iya. Makanya kita kan jadi bingung ya apaan yang dimiliki nih. Iya. Dan Apa itu menarik sih sebenarnya iya ya, isunya makanya ya. tuh. Oke deh, kita break dulu nih, ya kan? Tapi ini isu masih menarik. Kita akan bahas lagi setelah break yang satu ini. Siap.